hidup manusia berada dalam 3 masa: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, masa yang akan datang merupakan cita-cita, khayalan, impian. Maka oleh karena demikian, sebagaimana kita orang Islam yang setiap tahunnya memperingati satu peristiwa yang sangat luar biasa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj merupakan satu peristiwa masa lampau yang terus dikenang pada masa sekarang, karena banyak hikmah yang dapat kita petik daripada peristiwa tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, kalau kita lihat, Al-Quran memang bukan kitab sejarah, tapi ternyata di dalam Al-Quran sangat banyak diceritakan tentang peristiwa-peristiwa besar. Namun ada sedikit perbedaan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, dimulai kalimahnya dengan subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yaitu kalimah tasbih. Al-Quran bercerita tentang peristiwa Nabi Allah Sulaiman dengan Ratu Balqis, tapi tidak dimulai dengan kalimah tasbih. Allah bercerita di dalam Al-Quran tentang peristiwa Maryam, juga tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Allah bercerita di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Allah Musa beserta bala tentaranya melewati Laut Merah, juga tidak diawali dengan tasbih. Tapi perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Rasul diawali dengan kalimah Maha Suci Allah, dengan kalimah tasbih. Apa hikmahnya? Ternyata peristiwa Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang bila mana mau difikirkan secara ilmu pengetahuan tidak mungkin. Bila difikirkan secara fikiran itu pun tidak boleh. Namun apa yang menyebabkan kita percaya terhadap Isra dan Mi'raj? Itulah iman. Banyak peristiwa-peristiwa yang dijadikan Allah tidak bisa diterima oleh akal, tapi bisa diterima oleh iman. Contoh, adanya kita di dalam bumi ini karena ada ayah dan ada ibu. Seandainya tidak ada ayah dan tidak ada ibu, kita tidak ada. Itu hukum akal. Ayah dan ibu adalah sebab, kita adalah akibat. Tapi peristiwa adanya Nabi Allah Adam tidak punya ibu dan Nabi Allah Adam tidak punya bapa. Siapa yang percaya? Itulah orang-orang yang beriman. Secara hukum akal, setiap anak yang dilahirkan oleh ibunya wajib memiliki suaminya. Itu hukum akal. Tapi ternyata Nabi Allah Isa lahir ke dunia ini tanpa seorang ayah. Secara hukum akal tidak mungkin. Tapi iman itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak peristiwa-peristiwa lainnya yang tidak diterima oleh akal, tapi mampu diterima oleh iman. Maka oleh karena demikian, mari kita mengambil sedikit hikmah daripada perjalanan Isra wal Mi'raj. Karena seandainya kita berbicara dari perjalanan baginda Rasul Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sungguh tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat. Perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak cukup waktu 4 jam. Dari Masjidil Aqsa
menuju langit yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, itu tidak akan cukup waktu 12 jam. Maka pada kesempatan ini saya akan mengambil beberapa cuplikan penting dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Bila kita lihat di dalam sejarah, yang disebutkan dengan Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Pertanyaan yang sederhana, apakah Allah tidak mampu memperjalankan baginda Rasul dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Ternyata hikmahnya ini adalah perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa merupakan perjalanan horizontal yang bermakna hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Berapa banyak hari ini manusia tidak bisa menghargai manusia. Berapa banyak hari ini manusia yang rela memutuskan tali silaturahminya karena kepentingan-kepentingan yang kecil. Berapa banyak negara-negara superpower, berapa banyak negara-negara yang besar hari ini mereka menciptakan senjata pemusnah massal, mereka menciptakan senjata kimia, mereka menciptakan bom-bom yang dapat menghancurkan negara. Apa tujuannya? Untuk menghancurkan manusia. Ternyata manusia hari ini menghabiskan seluruh energinya, menyalurkan seluruh pikirannya hanya untuk membunuh manusia lainnya. Na'udzubillahi min zalik. Padahal peristiwa Isra Mi'raj lah yang telah memberikan pelajaran kepada kita bersama. Jagalah tali silaturahmi, sebagaimana baginda Rasul menyatakan, haram la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam syurga bagi orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Oh, dia seorang ustaz, neraka. Oh, dia orang yang kaya, neraka selama dia memutuskan tali silaturahmi. Oh, dia ahli ibadah, neraka bila dia memutuskan tali silaturahmi. Maka inilah hikmah yang pertama. Di mana kita menyambung tali silaturahmi? Itulah masjid. Mari kita memakmurkan masjid. Mari kita menghidupkan masjid. Jangan mencari hidup di dalam masjid. Kita diperintahkan memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, bukan mencari hidup di dalam masjid. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ini perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dinamakan Isra. Sementara perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke langit yang ketujuh sampai Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Ternyata di dalam perjalanan tersebut baginda Rasul juga melihat beberapa peristiwa aneh. Yang pertama, baginda Rasul melihat ada seorang perempuan yang sangat cantik jelita dengan penuh hiasan di tubuhnya. Rasulullah merasa heran dan bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah wanita tersebut? Kenapa dia harus ada di tengah malam dengan perhiasan yang sangat mencolok?" Jawab Jibril, "Ya Muhammad, itulah tamsilan dunia. Dunia itu cantik. Sebagaimana perempuan mampu menggoda, begitulah dunia mampu merayu." Sehingga kita lihat hari ini, demi kelancaran bisnis pun yang diutamakan adalah wanita. Di kafe-kafe pelayanan dilayani oleh wanita. Di SPBU yang bekerja banyak wanita. Di toko-toko yang menjaga toko banyak juga kaum hawa yang memberikan iklan juga banyak dari kaum wanita.
Apakah laki-laki tidak ada? Nah, pat laki-laki bak sabun cap sampan, sudung saboh, kayuh saboh, yang ke yang tugah di beragam kayuh-kayuh jalu sagan. Inilah fakta hari ini. Di mana-mana wanita, bahkan pada zaman sekitar tahun 90-an, beilai dah pegah tahun-tahun 70 80, tidak ada satupun wanita yang berani nongkrong di kafe. Tidak ada wanita yang berani nongkrong di warung kopi. Nyan tahun 90-an. Tayu blau sira Pak Urinong. Nya tolong blau sira sat. Itanyong lianu. Pak lun blau mak bak kedai kopi apa maun dah blau. Iseot dah nu. Halun dejut mak, halun dejut jak bak kedai kopi mak. Malelun ramai tat uragam. Jamun. Sementara hari ini maghrib ada wanita di warung kopi, habis isya masih punya wanita di warung kopi, bahkan sampai larut malam pun masih kita dapatkan wanita di warung kopi. Ini adalah problem dalam kehidupan kita. Dunia ini, khususnya bumi kita Aceh, adalah negeri syariat Islam. Apakah orang tua tidak memahami bahawa anaknya belum pulang? Mereka tahu. Apakah seorang ayah tidak memahami bahawa anaknya keluar di kala malam? Mereka paham. Tapi rasa tanggung jawabnya yang sudah mulai luntur dan berkurang. Ini adalah PR di dalam kehidupan kita yang telah dinampakkan kepada baginda Rasul di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, yaitu dengan gambaran seorang wanita yang sangat cantik jelita. Dan di dalam perjalanan tersebut juga baginda Rasul melihat seorang perempuan yang tua, tapi dihias dengan bermacam hiasan. Juga Nabi bertanya, "Ya Jibril, siapakah dia?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itulah tamsilan dunia yang sudah tua. Tapi walaupun tua, perhiasannya luar biasa. Mari kita lihat hari ini bagaimana gedung-gedung yang tinggi menjulang itu adalah hiasan. Bagaimana rumah-rumah yang mewah, bagaimana kehidupan gedung-gedung istana-istana yang dibuat megah. Padahal dunia ini sudah tua, tapi nampak dunia ini masih muda. Gempa li segogo, nya mungkin ka batuk dunia. Nya sering tak batuk, nya tanda kato mati. Artinya kadang dunianya kato kiamat. Dan dalam perjalanannya baginda Rasulullah juga melihat ada satu peristiwa aneh, yaitu ada segolongan manusia yang mengambil batu dan menghantam ke kepalanya. Hancur kepalanya, keluar darahnya, berhambur otaknya. Ternyata Allah menjadikan seperti sedia kala. Dan golongan tersebut mengambil lagi batu tersebut, menghantamkan lagi ke kepalanya. Rasulullah juga heran lalu bertanya, "Iya Jibril, siapakah gerangan manusia tersebut?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itulah tamsilan umatmu yang enggan melaksanakan salat. Itulah dari golongan umatmu yang susah mengerjakan sembahyang. Salat adalah kepala bagi ibadah yang lainnya. Sehingga salat tidak boleh ditinggalkan dalam situasi apapun. Lagi berperang, salat tidak boleh ditinggalkan. Lagi musibah bencana, salat tidak boleh ditinggalkan. Lagi sakit, sekarat, muzarat, salat tidak boleh ditinggalkan. Sehingga dalam hukum fiqh dijelaskan, boleh salat sambil duduk apabila tidak mampu berdiri. Bila tidak mampu duduk, boleh berbaring. Tidak mampu berbaring, boleh secara terlentang. Tidak mampu terlentang, boleh secara isyarat. Tidak mampu secara isyarat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kamati baru pri semayang. Tapi kenapa kita sangat mudah meninggalkan salat?
Padahal salat ini merupakan kepalanya seluruh ibadah. Kalau puasa boleh ditinggalkan. Bagi musafir sekalipun wajib diqadha setelah habis safirnya. Puasa boleh dibuka bagi perempuan-perempuan yang menyusui sekalipun wajib diqadha setelah penyusuannya. Puasa boleh dibuka bagi orang yang sakit sekalipun wajib qadha setelah sehatnya. Tapi salat tidak boleh. Zakat tidak dikeluarkan oleh orang miskin. Haji tidak ditunaikan oleh orang yang tidak mampu. Sementara salat, mau kaya, mau miskin, mau senang, mau susah, tetap wajib melaksanakan salat. Maka peristiwa yang dilihat oleh baginda Rasul, orang yang menghantamkan batu ke kepalanya, itulah hamba-hamba Allah, umat baginda Rasul yang tidak mau melaksanakan salat. Selanjutnya, satu lagi yang terakhir. Mungkin banyak persoalan yang dilihat oleh baginda Rasul, tapi ini adalah cuplikan penting saja. Ada segolongan manusia yang dilihat oleh baginda Rasul yang menambah-nambah beban di pundaknya, padahal dia sudah tidak mampu membawanya. Seharusnya dia mengurangi beban yang ada di pundaknya, tapi malah dia menambah dengan beban-beban lainnya. Rasulullah juga heran melihat peristiwa ini dan bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah orang tersebut? Seharusnya dia mengurangi bebannya, tapi kenapa dia malah menambah bebannya?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itulah dari golongan umatmu yang sangat mencintai pangkat dan jabatan. Padahal mereka sudah tidak mampu membawanya. Selama mereka berjabat, banyak rakyat-rakyat yang mengulurkan air matanya. Banyak orang-orang yang menangis karena kelaparan. Di sisi lain, banyak juga orang yang menangis karena kekeyangan. Akibat orang-orang yang tidak mampu berlaku adil di dalam jabatannya, tapi masih ingin mendapatkan jabatan yang lain. Itulah ya Muhammad tamsilan orang yang terus menambahkan beban di atas pundaknya." Dalam bahasa Aceh nukun lerung jamun, perle ke cangkoi oh wate mu ublang, perle ke parang oh wate koh padi, perle ke rakyat wate pemilihan, menyeka menang nya mituri tu tanli nya nada urang awai kun. Tapi ini adalah fakta. Ini adalah kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan, sehingga para pejabat-pejabat dikala hilang jabatannya tidak ada harga sedikit pun pada rakyat. Takalan pejabat wadai kapan tiu lam sago tameh di bak sago semiji sidrau tinggi igi tengak-ngak anak so permun. Itu yang diurung bupati jamun padena agejin urung agejin ni bukan. Padahal dalam masjid karena tidak mampu menjaga akan jabatan yang dia miliki. Tapi bila dia mampu membahagiakan rakyatnya, mampu membuat anak yatim tersenyum, mampu membuat si fakir mendapat pendidikan yang layak, dia akan terus dipuja, dia akan terus dipuji, walaupun sudah berada di dalam liang lahat, walaupun sudah berada di kuburan. Itulah wahai Muhammad tamsilan umatmu yang sangat cinta kepada pangkat dan jabatan. Dari jabatan yang pertama ingin mendapatkan jabatan yang kedua, padahal dia tidak mampu. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, mendapatkan faedah, mau'izah bagi saya pribadi sebagai hamba yang sangat fakir, baik di dalam kehidupan dunia maupun dalam ilmu akhirah. Dan mudah-mudahan hendaknya bermanfaat bagi guru-guru, bagi kawan-kawan, bagi ustaz-ustaz, bagi rakan-rakan yang telah berhadir pada malam yang sangat mulia ini. Lebih dan kurang dan lebih saya minta maaf. Kun urung jamun, boh labui tatagun singo, boh labu tanoh tatagun lusa.
karena ulunyo ilmu gelonggot penuh dan gelonggot meoh pi bak pegahaba. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.